Halo dan selamat datang di penelusuran kita kali ini. Coba bayangin deh, pegunungan Austria yang asri, damai, dengan pemandangan alam yang benar-benar memukau. Tapi siapa sangka di tengah ketenangan itu tersembunyi sebuah mega fasilitas legal yang menjalankan salah satu industri tertua di dunia, tapi dengan kemewahan sekelas resor bintang 5. Ya, hari ini kita bakal ngebongkar habis realitas dan kisah-kisah manusia di balik tempat ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Ada satu pertanyaan besar yang pasti terlintas di kepala kita. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh ribuan pria di lokasi yang super terpencil ini? Fasilitas yang bernama Welcome ini punya skala operasional yang jujur aja mencengangkan. Mereka buka 364 hari dalam setahun, dan setiap harinya hampir 1.000 orang melewati pintu depan mereka. Ini adalah sebuah industri raksasa yang bergerak tanpa henti. 7.000 meter persegi. Itu adalah luas fasilitas ini yang kira-kira hampir sebesar lapangan sepak bola internasional. Tempat ini dirancang untuk menampung lebih dari 500 orang sekaligus dalam satu waktu. Jadi ini bukan cuma sekedar bangunan biasa di sudut kota ya. Ini tuh udah kayak sebuah desa kecil dengan logistik tingkat tinggi yang beroperasi cuma buat ngelayanin tamu dalam jumlah yang luar biasa besar. Bagian pertama, Business Welcome, atau bisa dibilang sebuah taman hiburan untuk orang dewasa. Coba perhatikan konsepnya. Dengan bayar tiket masuk 90 euro, yang mengejutkannya udah dapat akses prasmanan sepuasnya, ada satu aturan yang menurut saya jenius banget. Setiap pengunjung wajib memakai jubah mandi berwarna putih. Nah, begitu jubah ini dipakai, dia langsung bertindak sebagai alat penyetara mutlak. Semua status sosial, jabatan tinggi, atau kekayaan di dunia luar lenyap seketika. Di bawah jubah mandi putih itu, semua pria adalah setara. Dan ini secara brilian menggambarkan sistem bisnis mereka yang terbagi jadi dua dunia terpisah. Pihak klub murni cuma ngambil untung dari tiket masuk, minuman, dan sewa kamar. Terus wanitanya gimana? Nah, para wanita ini bebas menegosiasikan tarif mereka sendiri dan menyimpan 100% uangnya langsung dari klien, tanpa ada potongan dari pihak klub sama sekali. Poin krusialnya di sini, di mata fasilitas tersebut, para wanita ini sebenarnya berstatus sebagai klien independen alias pekerja lepas. Tapi jangan salah, mereka beroperasi di bawah pengawasan pemerintah Austria yang super ketat. Mereka wajib terdaftar secara legal, bayar pajak harian, dan yang paling penting harus lulus serangkaian pemeriksaan medis rutin yang dipantau langsung oleh negara. Lanjut ke bagian kedua, realitas para pekerja. Melihat dualitas pekerjaan ini, Coba dengar apa kata salah satu pekerja yang baru berusia 19 tahun ini. Baginya, ini bukan soal fantasi, ini murni soal finansial. Dengan potensi penghasilan mulai dari 200 sampai 1.000 euro per hari, ini adalah semacam tiket jalur cepat buat mereka. Tiket untuk mandiri secara finansial, bisa beli rumah, dan ngehidupin keluarga di negara asal mereka. Bagi wanita-wanita ini, kemandirian itu adalah senjata yang sangat ampuh. tapi kebebasan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. 18. Bayangin aja, ini adalah batas maksimal jumlah klien yang mungkin dilayani oleh seorang pekerja hanya dalam waktu satu malam. Berinteraksi dan harus menyesuaikan diri dengan 18 kepribadian yang berbeda dalam beberapa jam, wah itu butuh daya tahan fisik yang ekstrim dan pastinya stamina mental yang luar biasa kokoh. Makanya, di balik semua kemewahan resor itu, realitasnya sering kali pahit. Salah satu pekerja cerita tentang malam-malam di mana dia pulang ke rumah dan cuma bisa menangis. Sering banget mereka merasa cuma dijadikan objek, sekedar dimanfaatkan. Akhirnya, banyak dari mereka yang harus ngebangun dinding mental yang tebal, bahkan rutin meditasi, murni cuma buat misahin diri dari pekerjaan dan melindungi kewarasan mereka sendiri. Kalau kita ngintip sedikit ke balik layarnya, operasional di sini ketat banget. Ada tombol SOS sebagai standar keamanan di 35 kamar privat dan kru kebersihan yang kerja non-stop buat ngehapus semua jejak tamu. Tapi, tahu nggak sih apa realitas yang paling bikin nyesek? Banyak dari pekerja ini harus hidup dalam kebohongan setiap harinya. Mereka harus nyembunyiin pekerjaan ini rapat-rapat dari keluarga. Keluarga yang justru lagi mereka nafkahin. Karena itu, mekanisme pertahanan mereka juga sangat absolut. Salah satu dari mereka bilang gini, dengan sangat belak-belakan, "Jangan datang ke sini mencari cinta, kami di sini untuk bekerja." Terlibat secara emosional, itu adalah bahaya paling besar buat mereka. Mereka benar-benar harus mati rasa ketika ada klien yang datang bawa keputusasaan dan ngarepin kasih sayang sejati di sana. Masuk ke bagian ketiga, realitas klien. Mengapa mereka datang mencari pelarian dari dunia luar? Nah, sekarang yang menarik buat kita bahas, siapa sih sebenarnya pria-pria ini? Jawabannya nggak ada satu profil yang pasti.
Demografinya bener-bener beragam. Mulai dari pengacara sukses berjas rapi, dokter-dokter ternama, sampai para pensiunan yang punya banyak waktu luang, atau ya sekedar pria biasa yang lagi berjuang melawan rasa kesepian kronis. Semuanya kumpul jadi satu di sini. Dan ini mungkin penemuan yang paling bikin kita kaget. Ternyata, nggak semua transaksi di sana berujung pada seks loh. Banyak banget pria yang rela ngebayar ratusan euro secara harfiah cuma buat didengerin. Di dunia nyata yang sering kali neken laki-laki buat nggak nunjukin kelemahan, mereka justru nyari tempat aman di sini. Mereka cuma butuh teman ngobrol dan sentuhan empati manusiawi yang hilang dari hidup mereka. Ada satu cerita dari seorang klien veteran yang ngaku kalau semua uang yang udah dia habisin di sana, itu cukup buat beli satu apartemen lagi. Gila kan? Tapi yang bikin heran, dia sama sekali nggak nyesal. Dia melihat pengeluaran besar itu sebagai investasi buat kesehatan mentalnya sendiri. Buat dia, ini adalah pelepas stres krusial yang udah nyelamatin dia dari masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Klien yang lain malah ngasih metafora yang pas banget. Dia bilang, klub ini tuh mirip kayak masuk ke virtual reality. Coba bayangin, tempatnya nggak ada jendela, pencahayaannya statis, musiknya muter terus, bikin tamu perlahan lupa sama waktu. Tempat ini memang sengaja didesain supaya orang bisa menekan tombol pause dari segala kewajiban hidup dan ngosongin pikiran mereka di tempat yang bebas dari komitmen. Terakhir, bagian keempat, mencari ilusi kebahagiaan, menggali filosofi di balik welcome. Ironi yang paling mendalam justru keluar dari mulut manajer keamanan mereka sendiri. Dia paham betul seberapa kelam dan kerasnya pekerjaan ini. Makanya, kalau ada pekerja yang akhirnya mutusin buat berhenti, pihak klub gak sedih, mereka malah bersuka cita. Mereka bakal ngadain pesta perpisahan dan benar-benar berdoa supaya perempuan itu dapat kehidupan yang lebih baik dan gak pernah balik lagi ke sana. Nah, mari kita lihat bagaimana para pekerja ini mendefinisikan kebahagiaan di tengah kerasnya rutinitas mereka. Salah satu dari mereka merangkumnya dengan kalimat puitis ini. Kebahagiaan itu ibarat debu tipis di sayap kupu-kupu. Kita seringkali nggak sadar kalau itu adalah kebahagiaan, sampai akhirnya momen itu berlalu dan kita cuma bisa melihat sisa debunya menempel di tangan kita. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, tempat ini bukanlah ruang di mana cinta sejati bisa tumbuh. Ini adalah sebuah cagar simulasi. Sebuah tempat di mana orang-orang, baik wanita yang bekerja demi kemandirian, maupun pria yang melarikan diri dari kesepian, berkumpul untuk menyimulasikan koneksi, dan meniru kebahagiaan yang sayangnya gagal mereka temukan di dunia nyata. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Di saat dunia nyata terasa terlalu berat atau terlalu sepi, dan kita gagal menemukan kebahagiaan yang autentik, apakah membeli sebuah tiruan saja sudah cukup untuk membuat kita terus bertahan dan melangkah maju? Bagaimana menurut Anda?